Perkenalkan, nama saya Ide Kemang Bagus Ilham Prabawa, ke-9 dari kelas 12 bahasa. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi yang sudah saya pelajari pada pembelajaran sejarah. Ya, materi yang pertama adalah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Bab satunya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tanggal 15 Desember 1955, berhasil memilih anggota DPR dan konstituante atau Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 10 November 1956, konstituante dilantik dengan tugas utama yaitu merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950. Namun, karena saat itu terjadi penolakan di daerah-daerah sampai dengan awal tahun 1957, konstituante belum juga berhasil menyelesaikan tugas merumuskan undang-undang yang baru. Karena gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959, pada suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi: yang pertama, pembubaran konstituante; yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang 1945; dan yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPRS. Lalu bab yang kedua ada pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1960. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal. Lalu bab yang ketiga ada arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada peran aktif Indonesia pada awal mula demokrasi terpimpin. Pengiriman Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Lalu ada ikut memprakarsai berdirinya GNB. Lalu yang ketiga ada arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu ada peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Di antaranya ada pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang disebut UNOK. Dan Indonesia juga ikut memprakarsai berdirinya GNB. Lalu ada Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Lalu materi yang kedua ada pembebasan Irian Barat. Latar belakang perjuangannya yaitu salah satu hasil konferensi meja bundar atau biasa disebut KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat. Dari hasil tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Lalu ada pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perjuangan diplomasi. Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkraman Belanda, pemerintah rakyat Indonesia, Republik Indonesia, pertama mengambil langkah diplomasi, dilakukan secara bilateral, baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia internasional. Lalu yang kedua ada tahap perjuangan bersenjata. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam pidatonya di Yogyakarta menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Lalu perjuangan yang ketiga adalah PPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat. PPRA merupakan salah satu ketentuan persetujuan 1962 mengenai penyerahan kekuasaan pemerintah atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Lalu materi yang ketiga adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi dan keuangan.
Yang pertama ada pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depenas. Pada tanggal 15 Agustus 1959, tugas Depenas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Depenas diganti dengan nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir adalah menilai hasil kerja mandataris MPRS. Lalu yang kedua ada penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi, yaitu yang pertama uang kertas pecahan Rp500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100, dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Lalu yang ketiga ada deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi bebas dan sia-sia imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Namun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Faktor penyebabnya adalah yang pertama, penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Yang kedua, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Lalu yang terakhir ada pengeluaran negara cukup besar. Sekian dari saya, terima kasih.